Baiklah, jumpa lagi dengan saya Habib Ahmad Purba. Kali ini kita akan membahas jaringan mikrotik menggunakan jaringan hotspot. Jadi kita akan membuat jaringan hotspot menggunakan mikrotik. Sebelum kita jelaskan cara konfigurasinya, di sini saya akan jelaskan topologi yang akan kita gunakan. Topologi yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Sebuah modem untuk menghubungkan mikrotik dengan internet. IP modem 192.168.4254 prefix 24 dengan DNS1 dan DNS2 sebagaimana pada gambar. Pada mikrotik kita konfigurasi dua Ethernet, yaitu Ether 1 yang terhubung ke modem menggunakan IP DHCP dan Ether 2 yang terhubung ke area hotspot menggunakan IP 10.10.10.1 prefix 24. Di sini klien PC laptop menggunakan wireless akan disetting secara Optane atau DHCP, akan mendapatkan IP DHCP dari mikrotik melalui jaringan wireless. Maka di sini wireless kita menggunakan access point merek TP-Link model TL WA801ND. IP untuk Ethernet TP-Link atau access point adalah 10.10.10.2 prefix 24. Artinya memiliki IP address yang satu network dengan Ether 2 di mikrotik. Oke, itu sebagai gambaran awal penjelasan tentang topologi yang kita buat. Sebelum kita mengkonfigurasi jaringan ini, di sini ada dua perangkat yang harus kita konfigurasi, yaitu access point dan mikrotik. Saya akan memulai konfigurasi dari access point. Setelah selesai konfigurasi access point, nanti kita lanjutkan dengan konfigurasi mikrotik. Nah, untuk mengkonfigurasi access point, terlebih dahulu kita hubungkan laptop atau PC yang akan mengkonfigurasi, dihubungkan dengan access point menggunakan kabel UTP. Kira-kira gambar hubungannya seperti ini. Laptop dihubungkan dengan access point, di mana IP access point nanti akan disetting 10.10.10.2 prefix 24. Oke, sekarang saya akan hubungkan access point dengan laptop saya. Nah, di sini kita pastikan terlebih dahulu bahwa access point sudah dalam keadaan default konfigurasinya atau sudah di reset. Nah, karena saya menggunakan access point tipe atau model TLWA801ND, maka di situ pada access point ini dalam keadaan default, maka akan memberikan IP DHCP kepada klien. Saya sudah mendapatkan IP DHCP klien yaitu 192.168.0.100. Kemudian IP DHCP servernya yaitu 192.168.0.254. Inilah alamat yang akan kita akses untuk mengkonfigurasinya. Pertama, kita akan buka browser. Selanjutnya kita ketikkan IP default dari access point itu 0254, username-nya admin, passwordnya admin, login. Ya, ini adalah tampilan utama untuk masuk ke konfigurasi access point TP-Link. Exit, kita keluar dari konfigurasi widget, kita masuk ke konfigurasi manual. Ada beberapa menu yang kita konfigurasi di sini. Pertama adalah WPS. Di sini WPS kita disable. Jadi saya disable WPS. Tujuannya agar nanti ketika klien connect ke wireless ke access point tidak perlu memasukkan kode PIN. Jadi langsung connect. Jadi tidak perlu memasukkan kode PIN. Nah, sekarang sudah disable. Selanjutnya saya lompati
menu network yang nanti akan kita gunakan di akhir konfigurasi. Selanjutnya masuk ke wireless. Di sini pilih operation modenya adalah access point. Kemudian kita beri nama access point-nya atau nama WiFi-nya. Saya buat contoh sebagai hotspot latihan. Yang lain kita abaikan, simpan. Nah, setelah selesai disimpan, maka di sini di bagian wireless security saya buat disable. Kenapa kita disable? Tidak perlu ada security karena kita akan menggunakan jaringan hotspot. Jadi dalam jaringan hotspot sudah ada security tersendiri. Kemudian pengaturan lainnya kita abaikan. Selanjutnya masuk ke DHCP. Dalam keadaan default, TP-Link ini, access point ini dalam keadaan enable. Jadi di sini karena kita menggunakan jaringan hotspot, maka tidak perlu DHCP pada access point. Jadi kita disable karena hotspot itu sendiri adalah jaringan DHCP. Kita disable sehingga semua konfigurasi ini tidak aktif. Kita simpan. Pesan berikutnya oke. Ini ada pesan DHCP tidak akan aktif kalau belum di reboot. Nanti reboot kita buat belakangan. Kemudian satu hal untuk pengamanan access point kita adalah password di bagian system tool. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah mengganti password default dari wireless atau access point kita. Dan keadaan default akses username dan passwordnya adalah admin. Nah, Anda bisa mengubah di sini, masukkan user dan password yang lama yaitu admin, baru masukkan user dan password yang baru. Tapi dalam latihan ini saya tidak akan mengubahnya. Jadi di dalam penerapannya merupakan suatu keharusan untuk merubahnya. Kemudian langkah terakhir adalah di bagian network. Di bagian network kita atur IP-nya. Di sini saya gunakan IP statik. Boleh saja menggunakan IP dynamic, tapi nanti kita akan kesulitan mencari IP access point apabila terjadi perubahan. Nah, berapa IP-nya? Sesuai dengan gambar topologi yang tadi kita buat, IP-nya adalah 10.10.10.2/24. Maka kita isi 10.10.10.2. Prefix 24-nya adalah ditandai dengan 255.255.255.0 untuk subnet masknya. Gateway-nya adalah IP dari Ether 2. Ether 2 IP-nya adalah 10.10.10.1. Maka 10.10.10.1. Oke, simpan. Maka di sini terjadi proses restart atau reboot agar access point ini, konfigurasi yang sudah kita buat menjadi aktif. Kita tunggu proses reboot selesai. Nanti setelah selesai proses reboot, maka koneksi ke access point melalui web ini akan terputus karena IP address antar access point dengan PC sudah berbeda network. Jika itu sudah terjadi, maka konfigurasi access point kita sudah berhasil. Selanjutnya, setelah konfigurasi access point, kita akan melanjutkan konfigurasi pada mikrotik. Kita tunggu ya. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, maka proses konfigurasi. Kita lepaskan kabel access point yang ada pada laptop. Sekarang proses konfigurasi sudah selesai, kita lanjutkan dengan konfigurasi mikrotik. Kita buat hubungan laptop kita kepada mikrotik seperti ini. Maka terlebih dahulu kita buat jaringannya seperti ini. Kita hubungkan laptop ke mikrotik melalui Ether 2. Silakan Anda hubungkan PC atau laptop dengan mikrotik melalui Ether 2.
kemudian Ether 1 hubungkan ke modem. Oke, jika Anda sudah melakukan seperti ini, kita sekarang buka Winbox untuk mengkonfigurasi mikrotik. Scan, klik MAC address-nya, connect. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, agar konfigurasi yang ada itu kita hapus saja, agar tidak konflik dengan konfigurasi kita yang akan kita buat nantinya. Remove configuration. Sesuai dengan topologi, Ether 1, Ether 2 akan kita rubah. Pilih interface, Ether 1 kita ganti menjadi Ether 1 internet. Apply, oke. Selanjutnya Ether 2 kita ganti menjadi Ether 2 hotspot. Apply, oke. Selesai pengaturan interface, selanjutnya pengaturan IP address. Kita lihat di sini IP address di Ether 1 DHCP, IP address di Ether 2 10.10.10.1/24. Kita lakukan konfigurasi Ether 1 dulu. Kita berikan IP DHCP pada Ether 1. Caranya IP DHCP client. Pastikan di sini Ether 1 sudah tersambung ke modem. Seperti ini, Ether 1 sudah tersambung ke modem. Add, pilih Ether 1 atau internet. Pastikan nanti di sini bound, apply, oke. Nah, sudah bound, itu berarti sudah terhubung ke Ether 1 dan modem. Selanjutnya kita berikan IP address untuk Ether 2 10.10.10.1/24. IP address di sini Ether 1 sudah terbaca, sudah mendapatkan IP DHCP dari modem. Untuk Ether 2 kita tambahkan IP-nya adalah 10.10.10.1/24. 10.10.10.1/24 kita letakkan di Ether 2. Apply, oke. Nah, di sini sudah terbaca. Selanjutnya langkah berikutnya adalah konfigurasi IP root gateway, yaitu IP gateway-nya adalah 192.168.4.254. Ternyata di sini karena kita tadi sudah konfigurasi Ether 1 DHCP, maka IP root gateway-nya sudah terbaca 192.168.4.254, sehingga kita tidak perlu lagi mengkonfigurasinya. Kita abaikan. Selanjutnya IP DNS. Nah, IP DNS di sini sudah terbaca juga, yaitu di Dynamic Server. Anda boleh menambahkan di sini. Misalnya saya tambahkan secara manual 192.168.4.254. Untuk yang keduanya 202.51.29.10. Jangan lupa checklist allow remote request, baru apply, oke. Selanjutnya IP firewall NAT. IP firewall, pilih tab NAT, sama seperti langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Add, di bagian C-nya pilih source NAT, di bagian out interface-nya kita pilih internet atau Ether 1, di bagian action pilih masquerade. Oke, apply, oke. Sekarang kita uji konfigurasi dasarnya, apakah sudah bisa ping ke Google. Oke, di sini sudah reply ke Google 42 milisekund. Ctrl C untuk keluar. Langkah berikutnya adalah konfigurasi hotspotnya. Konfigurasi hotspot, pertama klik menu IP, pilih hotspot. Di sini hotspot belum ada, maka kita lakukan dengan klik tombol hotspot setup. Hotspot kita adalah berasal dari Ether 2. Jadi hotspot kita ini dari access point adalah bersumber dari Ether 2. Maka kita pilih di sini Ether
2 hotspot. Next, local area networknya sudah otomatis terbaca 10.10.1/24. Next, tidak ada perubahan kita buat. Address poolnya yaitu IP untuk klien mulai dari 10.10.10.2 sampai 10.10.10.254. Anda bisa merubahnya di bagian host ID terakhir, boleh dikurangi misalnya 200 atau dibiarkan 254, terserah Anda. Next, sertifikatnya kita pilih non, tidak perlu pakai sertifikat. Address satu servernya biarkan default 000. DNS-nya sudah terbaca, itu DNS yang pertama sudah kita masukkan waktu pada saat konfigurasi data. DNS-nya ini adalah alamat loginnya. Misalnya kita buat contoh aja www.habib.com. Ini sebagai contoh, tidak perlu ini valid. Ini adalah nama DNS yang fiktif. Next, kemudian adminnya untuk hotspot kita buat, misalnya saya buat passwordnya adalah Habib. Next, ya sekarang sukses pembuatan hotspot. Hotspot adalah service yang diberikan pada jaringan di mana setiap klien diberi user. Maka di sini kita harus buat user. Caranya, jadi kita akan membuat user untuk setiap PC yang ada dalam jaringan hotspot. Dalam jaringan kita ada 3 laptop, maka kita buat 3 user. Caranya, klik add user, kemudian klik add. Nah, di sini user pertama misalnya kita buat Habib, passwordnya Habib. Untuk menentukan password ini bisa di uncentang password sehingga Habib. Jadi karena ini baru pengaturan awal, maka di bagian server biarkan saja all, di bagian profile biarkan default apply. Oke. Kemudian bisa kita tambah lagi, misalnya kedua Ahmad, passwordnya Ahmad contoh. Jika Anda ingin menambah properties dari user, misalnya ingin berapa lama dia bisa mengakses, berapa byte yang bisa diakses, kuotanya bisa diatur di sini berdasarkan waktu atau berdasarkan banyak download atau upload atau berdasarkan total byte yang diakses. Di sini tidak saya atur, apply, oke. Saya tambah lagi, misalnya bisa satu lagi, purba, passwordnya purba, apply, oke. Oke, selesai konfigurasi hotspot. Langkah selanjutnya adalah merangkai perangkat-perangkat agar seperti topologi awal yang sudah kita buat. Nah, sekarang modem hubungkan dengan mikrotik di Ether 1 sudah kita buat. Sekarang di Ether 2 hubungkan dengan access point. Tadi access point kita hubungkan seperti ini. Selanjutnya kita ganti tadi mikrotik kita hubungkan dengan laptop. Sekarang laptopnya kita lepas kabelnya, dan kabelnya ini kita pindahkan ke access point sehingga topologi kita seperti ini. Oke, sambung perangkat jaringan seperti topologi ini. Sekarang saya buat seperti itu. Saya hubungkan access point ke mikrotik di Ether 2. Nah, jika sudah,
maka koneksi ke Winbox akan terputus karena saya tidak terhubung lagi dengan mikrotik. Selanjutnya kita aktifkan WiFi kita. Ini wireless saya aktifkan. Kemudian saya arahkan ke hotspot latihan. Pilih hotspot latihan. Saya ulangi. WiFi-nya hotspot latihan. Connect. Nah, sudah terhubung. Pilih salah satu koneksinya. Di sini saya pilih public. Nah, sekarang coba kita buka browser. Kita ketikkan www.habib.com. www.habib.com itu adalah nama DNS tadi kita buat pada saat pengaturan hotspot. Selanjutnya kita masuk login dengan menggunakan user. Tadi saya buat user Habib. Passwordnya sama. Login. Ya, sekarang saya sudah login dengan menggunakan user Habib. Kita cek IP address komputer saya. Kita lihat IP-nya ya 10.10.10.252 DHCP. Oke, jika sudah, coba kita ketik Google. Sudah koneksi internet, Habib Ahmad. Ya, sudah connect. Ya, berarti konfigurasi hotspot kita sudah berhasil dengan baik. Demikianlah konfigurasi hotspot menggunakan mikrotik dalam tutorial kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.